Baik, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Risman. Beliau adalah pemilik kos-kosan Bukit ini yang terletak di Sungai Bange. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Paksa besar Bapak aku. Ya, hari ini kita mau sharing-sharing nih Pak tentang bisnis yang Bapak tempuh saat ini, yaitu tentang kos-kosan. Jadi bisa nggak Bapak ceritain tentang berapa lama Bapak sudah di bisnis ini, terus kenapa Bapak memilih bisnis ini sebagai usaha dari Bapak sendiri? Terima kasih. Tentang pertanyaan tadi itu, kenapa Bapak untuk bisa memilih bisnis kos-kosan ini? Kurang lebih Bapak mempunyai kosting kurang lebih 4 tahun lamanya. Jadi nampaknya untuk kebelakangnya itu sangat meyakinkan untuk pendapatan Bapak. Berarti itu sebagai usaha yang cukup lumayan ya Pak? Ya cukup. Cuannya? Cuannya sangat cukup sekali. Biasanya untuk target pemasaran Bapak itu siapa saja? Untuk pemasaran? Iya. Kalau untuk pemasaran kos, itu cara untuk pemasaran kos, gitu pertanyaannya enggak? Target pasarnya kayak mungkin karena ini di ruang kampus, apakah rumah siswa saja atau? Oh gitu. Kalau untuk daerah kampus, kalau daerah Sungai Bange itu khusus untuk mahasiswa kampus. Berarti target pasarnya targetnya itu untuk mahasiswa aja. Mungkin untuk selanjutnya itu di zaman sekarang nih kan teknologi udah canggih banget. Terus gimana caranya Bapak mempromosikan kosan ini? Kalau promosikan kos Bapak ini dengan sebanyak yang ada kos Bapak di sini, mungkin Bapak melewatkan media sosial. Ya, itu mungkin dari mulut-mulut ke yang udah ada menempatin kos Bapak. Ya mungkin dari informasi dari penghuninya juga ya Pak. Ya. Kalau ada kamar yang kosong. Gitu ya, betul. Lalu kalau saat mempromosikan itu, misalnya ada kamar yang kosong. Terus hal apa sih yang Bapak tonjolkan hal ini? Yang sering Bapak promosikan gitu? Ya kalau kos-kosan itu ya, supaya pertama sekali kalau anak mahasiswa itu kepertanyaannya fasilitas yang ada di kos itu. Apa aja fasilitas yang ada di kos Bapak? Ya. Mungkin itu salah satunya pertanyaan dari yang untuk meninggal Bapak. Setelah Bapak ceritain mungkin ada berlindangnya gitu. Kira-kira apa saja fasilitas yang ada di kosan Bapak ini? Untuk saat ini fasilitasnya kita menyediakan WiFi, kompor gas dan kulkas. Itu kulkas, kompor gas dan WiFi. Cukup aja ya, dengan keadaan kamar yang kosong. Ya. Baik, mungkin selanjutnya apakah ada kegiatan atau mungkin aturan yang Bapak buat di kosan ini itu untuk mungkin untuk merangkul lagi penghuni kosnya gitu? Iya Bapak. Sepertinya kita membuat aturan-aturan itu yang ada tanyaan tadi. Iya. Aturan kita kan kalau di kos kita tinggal suatu grup. Itu kan kita dilakukan di situ. Peraturan-peraturan apa aja yang kita laksanakan itu. Untuk kita juga enggak begitu ketat peraturan, tapi sepertinya kalau untuk kebebasan kita ada terbatasnya. Kita dari
prinsip dari mahasiswa itu dari orang tuanya. Sementara orang tuanya jauh dari sini, tapi orang tuanya sendiri merasa bapak yang ada sini untuk di kos ini. Dan mungkin itu untuk menjalin silaturahmi gitu ya Pak. Ya. Dibuat blog gitu ya. Nah. Lalu ada nggak tantangan terbesar buat Bapak sebagai yang punya kosan nih mungkin saat-saat liburan gitu? Ada. Kalau kos-kosan ini tantangannya, kalau kosan ini sengaja dibikin, tapi itu tentang persaingan kos. Nah, persaingan. Contohnya, kalau di kampung-kampung itu kan banyak rumah-rumah peninggalan, rumah-rumah lama. Itu kan nggak dibikin lagi, udah ada zaman-zaman dulunya. Itu bisa jadi tempatin untuk kos-kosan juga untuk anak-anak. Itu suatu tantangan, itu kan membuat harga gitu. Oh iya. Berarti tantangan terbesarnya itu Persaingan. Iya, persaingan. Karena kalau misalnya orang kampung tuh udah ada rumahnya kan, jadi kayak kosong mendingnya disewakan saja. Ya daripada. Kalau kosan ini emang sengaja dibuat, jadi kayak lebih mahal gitu ya. Mahal modalnya. Untuk harga sendiri, apakah itu sebanding dengan fasilitas yang Bapak sediakan atau bagaimana? Oh, kalau menurut Bapak, dengan fasilitas yang ada Bapak sediakan, kos yang disewakan kepada mahasiswa itu sangat relatif pas. Tadi sebanding ya Pak? Sebanding. Mungkin ini yang terakhir ya Pak. Boleh? Ada nggak kira-kira kayak pesan atau tips mungkin untuk pemula atau mungkin nanti saya juga mau bikin kosan mungkin. Jadi ada nggak tips atau pesan dari Bapak untuk seorang nih yang mau mulai usaha bisnis tentang kos-kosan ini gitu? Itulah pasti. Soalnya ada seseorang nanti ada teman dia pengen nanya gimana tentang kos ini, saya mau bikin kos juga. Jadi kita jelaskan dari awal gimana aturannya, gimana pokoknya teman kita itu ada sisi, pokoknya dijawablah semuanya. Pokoknya dia bertanya seperti pokoknya bagus nggak kalau kita usaha itu, pasti itu tanyanya. Jadi nanti kita nggak ada persaingan loh. Kadang-kadang orang nggak bagus videonya, ada persaingan, nanti ada persaingan juga. Ya itu pasti kan Pak. Ada pasti. Nah bisnis gitu Pak. Bisnis. Jadi kita sampaikan juga ya tentang kayak tantangannya juga. Tantangannya pasti ada, tentunya ada juga. Setiap usaha apa aja yang ada videonya pasti ada tantangannya loh. Pasti ada. Baik, mungkin hanya sekian ya Pak. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami semua. Jadi mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Boleh. Baik, mungkin hanya itu. Terima kasih waktu yang sudah diluangkan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.